kemarin kan Om Macu janji untuk Q&A ya. Pertanyaannya udah masuk semua sama Om Macul. Nah, jadi di sini Om Macul itu mau jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Oke guys, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Wira Abdi Guna. Jadi pertanyaannya itu, kapan pertama kali menjadi manajer balap dan di mana event pertama kali turun ke sirkuit? Pertama kali menjadi manajer balap ini akhir 2015. Itu nggak sengaja sih jadi manajer balap. Terus kemudian event pertama kali turun itu ada di kampung sebelah, Nusa Aibamba namanya. Jadi itu pertama kali kita main ke luar, artinya luar dari kampung Maju sendiri. Pertanyaan yang kedua dari Ismi Piliang. Om, kenapa sih Om terjun ke dunia BMX? Awalnya sih nggak sengaja ya, Ismi Piliang kan, nggak sengaja. Jadi Om itu sama teman-teman itu ada acara Agustusan, terus kita buat acara apa yang seru gitu. Jadi setelah kita buat itu, terus Om Majlu jadi pengen ngembangin bakat anak-anak yang ada di situ. Makanya Om coba kumpulin mereka dan Om bentuk satu tim yang memang bisa sebagai perwakilan daripada kampung Om itu sendiri. Dan kebetulan memang kampung Om itu juga banyak pembalap-pembalap BMX yang sebelum-sebelumnya sudah punya nama. Pertanyaan yang ketiga dari Raffi Alifian Fayad. Nah, ini pertanyaannya, hal terburuk dalam dunia BMX yang pernah Om rasakan. Nggak banyak sih, artinya emang sekarang BMX itu kayak udah menyatu, jadi semuanya terasa asik. Kita main di satu daerah, tepatnya waktu itu di Labura ya, dan kebetulan itu timnya Om itu bawa 5 atau 6 trofi, tapi panitianya itu kabur. Kita nggak dapat hadiah, itu cuma bawa trofi doang, duitnya dibawa kabur sama panitia. Berikutnya ini pertanyaan dari jersey Medan. Hingga saat ini semua jersey tim Om Acul buat di mana? Alhamdulillah, jadi mulai dari 2015 pertama jersey Medan. Nah, jadi pada saat itu beliau itu masih di dunia BMX ya, beliau itu belum terjun ke dunia BMX kayak sekarang. Jadi kita kayak nggak direspon gitu, sampai berkali-kali nelpon, berkali-kali inbox, tapi kita kayak dianggap receh gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita pesan untuk produknya dia, kita pesan yang pertama kali jersey kalau nggak salah warna biru. Hingga sekarang itu kita nggak pernah pindah ke lain hati. Kemudian pertanyaan yang kedua dari beliau, pengen tahu gimana sih loyalitas Om terhadap teman, tim, dan pekerjaan. Oke, kalau loyalitas ya, kalau terhadap teman, Om Mansur itu orangnya simple lah. Jadi ya kita berusaha dulu berbuat baik kepada semua orang ya, terlepas kebaikan kita itu di respon positif atau respon negatif. Tapi artinya kalau ngomongin loyalitas, setia kalau berteman lah gitu. Jadi ya insya Allah kalau temen seneng ya kita ikut seneng, kalau temen sakit ya kita ikut nangis bareng-bareng. Kalau loyalitas terhadap tim ya nggak bisa diragukan. Alhamdulillah lah, emang harus tim itu bener-bener dibela mati-matian. Jadi loyalitas kita sama tim itu emang bener-bener 100%. Apapun yang terjadi dengan tim, Om yang maju pertama itu kalau dengan tim. Terus kemudian dengan pekerjaan, alhamdulillah kalau dengan pekerjaan artinya sampai dengan saat ini Om Maju bisa membagi di antara bekerja dan antara bersenang-senang di sirkuit. Pertanyaan berikutnya ini dari Yoga Pranata. Nama tim BMX yang pertama. Nah, dulu itu Om Acul itu ngasih
Nama tim kami itu dulu MAB, itu Macan Air Bangi. Gak siapa saja rider yang pernah ikut sama tim UUM? Banyak ya, banyak banget. Jadi dari awal dulu sampai dengan sekarang itu banyak banget yang pernah bermain di tim UUM lah, termasuk senior-senior yang sekarang itu sebagian juga dulu pernah main bawa nama timnya. Tempat siapa saja rider yang masih tetap sama tim UUM dari awal bangkit sampai sekarang? Nah, kalau yang dari awal benar-benar dari nol itu cuma Dedet. Kalau Deli itu sebenarnya dari awal tapi sempat berhenti karena dia fokus ke sekolah. Nah, sekarang insya Allah dia akan bergabung kembali. Kemudian pengalaman terburuk yang pernah UUM alami selama jadi official manager tim. Kalau pengalaman buruk itu nggak ada ya, tapi juga manajer gitu kan pengen timnya itu ataupun atletnya itu berprestasi. Jadi terkadang itu terlalu memberi support, dan apabila mereka itu tidak merespon, nah itu yang kadang buat kesel. Prestasi apa yang pernah didapat sama tim yang pegang? Kalau untuk tingkat yang nasional belum, dan rencana insya Allah kita juga bakal ikutlah. Tingkat Sumut sendiri alhamdulillah 2 atlet dari Acul itu 2 tahun berturut-turut itu menjuarain peringkat pertama di kelasnya. Jadi artinya peringkat 1 se-Sumatera Utara. Itu selama 2 tahun berturut-turut. Itu ada M. Ihsan, kemudian di sebelah ada juga. Hal apa yang paling greget saat di sirkuit? Yang paling greget itu ya kalau jokinya itu podium semua. Pertanyaan selanjutnya itu dari Diki Saputra. Sampai kini masih bertahan, itu caranya gimana? Konsisten sih, artinya kitanya dulu, dari OU-nya dulu selaku manajer memberi support kepada anak-anak, memberi support kepada atletnya. Pada saat mereka jatuh gimana kita membangkitkan mentalnya, saat mereka berprestasi gimana kita cara memujinya. Terus rangsangan-rangsangan yang diberikan ke mereka, misalnya Acul itu sering gini, oke, kalau kamu juara, berapa kali juara, nanti Acul kasih hadiah ini. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah ridernya juga terpacu, dan alhamdulillahnya lagi sampai dengan saat ini tim kami masih bertahan. Kemudian apa pemikiran Om membuat nama tim seperti itu? Di Cina AFD itu kan Acul Family Team ya, jadi artinya karena mereka semua yang menjadi atletnya OUM itu sudah jadi keluarganya OUM. Jadi ya udah Acul Family Team, artinya keluarganya Om Acul. Dan alhamdulillah Om Acul kan juga bekerja di Bea Cukai. Jadi, dan kita kemarin juga dapat support dari instansi untuk olahraga ini, makanya Om Acul bisa buat anak BC, jadi AFD anak BC. Keempat, momen atau kegiatan apa yang Om paling ingat? Yang paling ingat sampai sekarang itu ada satu. Jadi kalau kita main di luar wilayah yang jauh ya, yang harus berangkat Sabtu sedangkan acaranya itu Minggu, ke mobil itu para konyol-konyol semua Om Acul. Apalagi cara Om Acul sama kedekatan Om Acul sama joki ini kan sangat-sangat dekat sekali ya. Jadi artinya kita bercanda di mobil, guyonan di mobil, saling ejek, saling mob, saling bully, pokoknya semuanya. Nah, momen-momen seperti itu yang nggak pernah bisa Om Acul lupain sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya itu dari Niko. Kemudian, siapa idola Om Acul di BMX? Jujur ya, jadi artinya sampai sekarang itu Om Acul itu emang mengidolakan Bian, Ihsan, Dedet, dan Bayu Ananta. Memang setiap orang berhak yang mengidolakan siapa gitu. Tapi kalau Om Acul itu Bian, M. Ihsan, Dedet, sama Bayu Ananta. Jadi itu emang benar-benar luar biasa kalau menurut Om sih. Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Hendra. Jadi dia bertanya seperti ini. Kenapa suka di BMX? Kenapa tidak di olahraga yang lain? Om Acul sih dulu pernah menjadi manajer atau official di futsal. Di futsal juga pernah, di volley juga pernah. Olahraga apa sih yang anak Om Acul itu bisa ikut terlibat gitu? Nah, kalau futsal kan nggak mungkin karena masih kecil-kecil sekali. Kalau volley juga nggak mungkin. Artinya Om Acul
pengen mereka itu anak-anak Om Acul itu si Lijar dan si Bian itu ikut terjun ke olahraga yang Om bawa ini gitu. Nah akhirnya ketemulah di BMX. Nah itu alasan kenapa Om pilih BMX, bukan olahraga lain. Pertanyaan selanjutnya dari Aldi Afrians. Nah ini juga banyak juga pertanyaannya. Jadi yang pertama, hal apa saja yang paling lucu waktu di sirkuit? Kalau yang paling lucu itu banyak ya, momen-momen lucu di BMX itu banyak. Apalagi semuanya itu sudah kayak keluarga gitu. Jadi kalau lucu-lucuan, banyol-banyolan itu sudah sering sekali dijumpai. Jadi yang kedua, pernah nggak waktu jumping bergaya ala apa saja? Nah kalau Om Acul sih nggak pernah ya. Dulu pernah ikut main di Putrasa, ampun, bener-bener ampun. Di Pulau Bandring juga Om Acul pernah main, ampun sekali. Cukup nggak ikut, cukup nggak ikut lagi. Kemudian adakah penyemangat saat di sirkuit? Penyemangatnya itu ya dari diri Om Acul sendiri. Atlet Om Acul, joki Om Acul itu memang butuh semangat dari Om Acul sendiri pada saat di sirkuit gitu. Jadi pada saat itu Om Acul itu memang benar-benar ada buat mereka, ada buat para atletnya Om Acul sendiri. Kemudian momen apa sajakah yang tidak terlupakan tetapi yang buruk? Kalau yang buruk itu ada tapi sedikit, pulang kehujanan atau pada saat main hujan, sirkuit becek, ataupun kayak yang tadi panitia kabur, panitia nggak jelas, bentrok, mungkin ada salah paham dengan temen di pembagian kelas, dan lebih banyak asiknya gitu, lebih banyak enaknya gitu ya. Pernahkah main BMX ke luar Sumatera? Sejauh ini kita cuma di Riau, kemudian kemarin setelah mempersiapkan semuanya termasuk tiket sudah kita siapin, kita pernah di Jakarta, tapi ternyata Allah juga belum memberi izin. Artinya schedule kita berangkat ke Jakarta dibenturkan dengan schedule Om di kerja. Jadi insya Allah di tahun ini kita pasti akan berangkat ke luar Sumatera. Doain ya Bang Haji ya, insya Allah, amin. Dari Aat, ini pertanyaan ini di luar BMX ini. Pertama kali kenal Umi, lalu bagaimana bisa pacaran dan kenangan tak terlupakan bersama Umi? Mana ya? Pertama kali kenal itu ya Umi berangkat, kebetulan waktu itu Umi ngajar ya, jadi Umi berangkat ngajar, Om itu berangkat kerja, selisih di jalan. Kok ada yang, kok ini perempuan atau cewek ini kok kayak spesial gitu, jadi Om liatin aja. Setelah itu kita dikasih kesempatan sama Allah itu buat bertemu terus gitu, bertemu. Kalau bisa pacaran, nah kita itu nggak melalui proses pacaran. Jadi Om Acul menikah sama Umi itu pacarannya setelah menikah. Jadi kita hanya selisih di jalan, ketemu di jalan, terus Om beranikan diri datang ke rumah, bilang ke orang tuanya kalau Om mau nikahin dia. Kita belum pernah pacaran. Jadi pacarannya itu ya setelah menikah. Kemudian kenangan yang tidak bisa terlupakan banyak, ya hampir semuanya sih, hampir semua yang sudah kami lewatin, yang sudah kami jalanin berdua itu menjadi kenangan yang paling penting. Tidak semua pertanyaan Om Acul jawab, jadi artinya yang tidak dijawab itu karena pertanyaan yang sama, jadi nggak Om Acul ulang-ulang lagi. Mungkin itu yang bisa Om Acul jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti coba taruh di ruang komen ya, di ruang komen nanti jawab. Terus ini ada sedikit tips ya buat kalian semua, para rider ya, para atlet BMX. Jadi dari awal itu Om Acul punya 3 prinsip terhadap kalian. Jadi yang pertama, fokus, yakin, maksimal. Jadi kita di gate start, fokus kita garis finish, jangan pernah memikirkan yang lain. Kemudian yang kedua, yakin. Seorang pembalap itu harus punya keyakinan untuk menang. Kalau kita nggak yakin, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa menang. Nggak ada yang paling hebat di dalam BMX. Artinya semua bisa saja, semua berpeluang untuk menjadi juara. Jadi kita harus yakin, kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita, kita juga bisa menjadi juara. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal pernah jadi juara. Kemudian yang ketiga itu maksimal. Nah itu sudah kita tanamkan.
Kalau kita bermain-main, kalau kita bercandaan, pasti nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita maksimal, apapun yang terjadi kita harus maksimal. Insya Allah juara pasti akan kita berikan. Jadi buat kalian seluruh rider BMX, khususnya di Sumatera Utara, tetap berlatih, tetap semangat. Satu, kalian harus punya mental juara. Oke, seorang pembalap itu utamakan prestasi dan jangan sensasi. Itu yang paling Om gak suka. Kita boleh bergaya, kita boleh ngelakuin apa aja kalau kita sudah dijulukin sang juara. Oke? Jadi terima kasih yang sudah ngasih pertanyaan semuanya kepada Om Acul. Mohon maaf kalau misalnya di antara statement ataupun jawaban-jawaban Om Acul ada yang menyinggung perasaan seseorang. Om Acul minta maaf. Itu bukan disengaja. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk saat ini kita lebih ngikutin anjuran pemerintah, tetap di rumah saja, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kita ketemu lagi nanti kalau virusnya sudah hilang. Kita bakal ketemu di sirkuit dengan Om Acul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.